sama petani itu dianggap hama karena si petani ini udah capek-capek tanam sampai berapa hari sampai udah jadinya baru dimakani sama para jadi dianggapnya hama. Jadi petaninya marah-marah tuh, kesel, bersungut-sungut atau padinya capek-capek buat makan, buat mereka makan, dipanennya cuman buat bikin sarang. Oh iya Pak, betinanya ini juga suka, bukan dia ini betinanya bukan tipe yang murahan teman apa. Dia ini nggak pilih-pilih. Jadi dia itu nggak suka. Wah ada banyak jantan pilih yang sembarangan. Pilih sembarangan. Dia ini mau pilih-pilih yang jantan yang sarangnya teman-teman yang dilihat sama sarangnya ya. Kalau sarangnya menurut dia, wah ini bagus istimewa, ya, rapi, gitu ya. Istimewa, baru aman. Iya baru betinanya mau. Kalau misalnya ini mah acak-acakan terus nggak rapi, ini ada yang apa gini gitu, wah dianya kadang nggak mau. Jadi dia dipilih jantannya. Jadi dia itu kalau rapi kan mungkin jadi terlindungi dari predator ya yang tadi mau memburu para telur-telurnya. Terus dia ini juga jadi gitu, dia suka menganyam gitu, kadang suka membantu teman-temannya, misalnya yang jantan ini dibantu sama jantan yang lain gitu, dibantu buat bikin sarang. Jadi gitu bareng-bareng banyak-banyakan gitu sarang-sarangnya. Terus setelah itu perawatannya ini pakannya itu dia suka makan millet, gabah, terus apalagi. Jadi jangan lupa ya teman untuk kalau meliharanya burung manyar ini dia harus punya gabah ya, millet, gabah untuk kayak padi gitu, ada padi gitu. Nah gabah, terus kadang juga sama petani itu dianggap hama karena si petani ini udah capek-capek tanam sampai berapa hari sampai udah jadinya baru dimakani sama para jadi dianggapnya hama. Jadi petaninya marah-marah tuh, kesel, bersungut-sungut atau padinya capek-capek buat makan, buat mereka makan, dipanennya cuman buat bikin sarang sama si burung manyar ini gitu. Jadi lucu kan, aneh gitu. Jadi suka makan gabah, millet gitu. Dia ini juga granivora ya teman-teman, jadi suka makan biji-bijian. Tapi dia juga suka makan jangkrik kayak ulet, hongkong, roto, dan belalang sih. Dia suka bisa makan jangkrik yang kecil-kecil gitu. Dia suka juga sih. Jadi pokoknya bisa sediain antara millet sama jangkrik ini sama kroto seperti gitu, ulet, hongkong. Terus belalang gitu, dia suka makan. Jadi gitu, selama kita perawatannya bener, dikasih nutrisi dan vitaminnya bener semuanya, nah pasti dia juga mau bunyi gacor ya. Gacor, tapi suaranya itu nyerecet. Jadi cuman nyerecet gitu, nyerecet gitu doang, nggak. Jadi cuman cerecet, iya cuman satu nada gitu. Itu untuk jenis manyar tempua. Jadi manyar tempua ini katanya ya ini lebih jelek daripada jenis-jenis yang lain. Kalau dia pertama suaranya jelek, yang kedua dia ini nggak bisa nangkep suara lain, seperti misalnya burung yang lain-lainnya itu nggak bisa diserap, nggak bisa diterima, nggak bisa direkam, nggak bisa direkam. Jadi cuma nyeretet itu doang ya. Terus untuk jenis yang kedua itu manyar jambul. Ada jambulnya? Ya mirip jambul ya, seperti biasa ya bodinya, kepalanya doang, cuman beda kepalanya doang. Oh ya, jantan betinanya untuk manyar tempua saya lupa, maaf. Jantan betinanya, kalau jantan kepalanya warnanya kuning, yang mahkotanya itu warnanya kuning. Terus dianya tempua tadi. Kalau yang betina warnanya coklat teman-teman. Biasanya Terus jantan kadang maksudnya
Kalau jantan suaranya itu lebih cepat ya, maksudnya lebih kencang ya, lebih lantang daripada betina. Betina lebih pelan gitu. Oh, nyerecetnya Ya, lebih nyerecetnya pelan. lebih pelan. Nah, tadi yang ada jambul itu apa, Kak? Manyar jambul, namanya manyar jambul. Itu ciri-cirinya itu pertama kepalanya itu mahkotanya, cuman bedanya itu jadi ada dia warna kuning, terus warnanya ini ada garis hitamnya. Garis hitam. Terus tengahnya kuning lagi, garis hitam lagi gitu. Badannya? Teman kalau badannya bagian punggungnya sama seperti manyar tempua sama. tadi, sama. Tapi teman-teman, kalau lagi musim kawin itu manyar jambunya berubah semuanya jadi kuning gitu. Oh, kok bisa berubah? Ya emang gitu dianya. Apa gara-gara berubah. kena hujan? Bukan. Luntur? Bukan, dianya emang biasanya kalau musim kawin itu berubah langsung gitu. Emang waktunya berubah. Jadi dianya suka berubah kalau kepanasan mungkin. Enggak kepanasan, emang gitu. Emang dari sifatnya jadi gitu. pirang ya, jadi rambutnya. pirang rambutnya. Ya jambulnya mahkotanya. Bukan Bu Cherry. Bukan. Bu Lecet sendiri. Bukan. Bukan. Jadi Bukan. langsung kuning Ya gitu. emang ya berubah Wah, jadi unik kuning. ya. Unik ya, lucu. Suaranya lucu juga suaranya. Ya kalau jantan itu warnanya gitu. Kalau betina itu kuningnya kuning pucat ya, kuningnya bukan kuning yang terang, lebih pucat gitu. Ya. Paruhnya juga warnanya juga ya gitu, cuma lebih pucat. Nah, makanannya sama nggak yang jambul? Makanannya sama juga sih sebenarnya. Apa gara-gara dia makan pedas Enggak. jadi jambulan? Enggak, bukan. Oh, Emang namanya manyar jambul ya. Emang dia bisa gitu ya. Makanannya sama gitu. Makanannya sama, makanannya seperti biasa tadi, millet, gabah dan padi sama jangkrik, ulet Hongkong, kroto dan belalang ya. Oh, ulet kandang juga suka ya? Ya, ulet kandang juga suka, soalnya uletnya kan kecil. Terus jenis yang ketiga yang itu kan yang terakhir, namanya manyar ya. emas. Manyar emas hebat, ya, banyak jenisnya banyak di Indonesia ya. Emang banyak banget ya, udah dari ya. Manyar emas ini mengapa disebut manyar emas? Karena bedanya sama manyar tempua, kalau manyar tempua bagian bawahnya nggak terlalu kuning teman-teman, rada pucat-pucat gitu, tapi ada kuning-kuningnya, nggak pucat banget gitu ya, ada kuning-kuningnya. Kalau yang manyar emas itu kuningnya cerah, semuanya badannya itu kuning kecuali sayapnya itu berwarna kuning, berwarna hitam ya, maksudnya dominan hitam. Bagian pipinya berwarna hitam sampai bagian lehernya itu berwarna hitam. Kalau bagian sisanya semuanya mulai dari jambul sampai bagian bawahnya itu berwarna kuningnya kuning emas ya, kuning yang cerah, benar-benar kuning ya. Ini habitatnya di mana habitatnya aja? Itu habitatnya kan tadi Jawa, Sumatera, Bali. Oh, sama. Sama ya. Semua habitatnya, makanannya juga sama. Berubah lagi jambulnya? Enggak, ini mah nggak berubah. Maka kalau itu jambulnya berubah, kalau manyar emas itu full. Tetap emas. Tapi dia warnanya melayang di air. Yang melayang di air mah cuman yang mau buru ikan aja, sama yang berenang di air mah jenis-jenis ikan laut gitu. Ya. Jadi sama bebek tetap berjambul emas. Tetap berjambul emas, tapi dia juga warnanya pokoknya kuningnya itu kuning cerah, kuning emas. Jadi nggak terlalu pucat kayak tempua, itu lebih emasnya lebih kuning pas ya, kuning cerah, kuning kayak di film-film. Oh iya, mengkilap gitu kayak di film-film. Kalau warna kuning itu kalau kita mau mewarnai kuning kan biasanya kalau kuning emas gitu. Kalau di manyar emas ya warnanya gitu. Ya. Oke. Nah, kalau betinanya biasanya lebih pucat lagi. Ya warna kuningnya itu nggak kelihatan gitu ya? kecoklatan, tapi nggak sampai ada kuning-kuningnya. Oh iya, sayapnya juga kalau jantan itu bukan full hitam, ada kuning-kuningnya. Jadi suaranya nyerecet juga. Suaranya mah bisa lebih bervariasi bisa daripada bisa merekam burung lain juga. Kalau manyar yang manyar emas ini ya.
Berarti Oke, bagus berarti ya, bagus. manyar itu. Manyar itu Buat bagus. masteran burung murai. Masteran burung itu bukan murai. bagus. Kalau murai kayaknya nggak Ya, bisa nggak untuk bisa. manyar. Kayak Kalau burung-burung toet mungkin ya, burung pentet. ya kayak dia juga suaranya semua burung manyar yang jenis ketiga ini nggak kalah keren sama burung kayak burung kenari, Iya. pemakan biji-bijian gituan nggak akan. Gitu teman-teman, penjelasannya. Nah, Terus ya jadi mungkin sekian ya. sekian dulu Ya videonya. sekian videonya. Terima kasih, hatur nuhun, thank you. Terima kasih.